Kenalin, aku Selefriska Sianturi, NPM 2308100051 dari kelas Sistem Informasi B, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Katolik Santo Thomas. Di kesempatan kali ini, aku mau sharing hasil pembelajaran praktikum yang telah aku pelajari pada mata kuliah pemrograman web, yaitu cara membuat halaman website biodata sederhana menggunakan HTML. Gak perlu pakai lama lagi, cus kita belajar. Langkah awal yang harus kita lakukan itu memiliki aplikasi Sublime Text. Ini seperti di layar aplikasinya. Karena aku udah install, jadi kita langsung buka aplikasinya aja ya. Setelah kita buka aplikasinya, akan muncul tampilan kosong seperti ini. Jadi kita ketik ini aja, HTML, lalu hit, dan body. Harus untuk awal, nggak perlu garis miring, tapi untuk penutup wajib garis miring. Dan harus berbarengan. Nah, ini harus disimpan dulu, guys. Kalian harus ingat di mana meletakkan filenya. Karena kalau lupa meletakkan filenya, bakalan susah nanti untuk membuka aplikasinya di website. Nah, di sini aku buat praktikum aja ya. Praktikum, tapi harus diakhiri dengan HTML, biar ada kelihatan jelasnya. Ini bisa dipilih all files. Setelah itu, save. Oke. Di sini udah ada kode program untuk template-nya. HTML ini untuk penanda bahwa ini dokumen ini merupakan dokumen HTML. Lalu untuk head ini merupakan informasi tentang halaman. Ini tempat penyimpanan informasi halaman website, seperti judul halamannya, paragraf, dan pengaturan lainnya. Dan untuk body ini merupakan bagian paling penting karena semua isi halaman website akan ditampilkan jika kalian mengetik di bagian body ini. Oke, kita mulai lagi di tag body. Ini kita mulai dari H1. Nah, ini satu ini akan judul di website, merupakan judul besarnya nantinya. Nah, untuk H2 ini merupakan subjudul. H1 untuk judul dan H2 untuk subjudul. Kita enter di bagian H2. Nah, di sini kita akan mengisi biodata singkat aja. Biodata singkat. Nah, berikut udah saya buat biodata singkatnya. Kegunaan dari BR ini adalah untuk garis baru. Jadi misalnya, saya buat nama saya di sini, nanti ke kelas ini, maka akan ke garis baru. Sebagai pembuktian, saya simpan dulu ini, akan saya buka di website untuk hasil dari yang saya buat di sini. Cara membukanya itu harus dari folder. Ingat di mana tadi disimpan supaya pas membuka bisa langsung udah. Sini tadi namanya praktikum, jadi kita langsung buka ini praktikum. Ini yang sudah saya tulis sebelumnya, saya bagi dua untuk sebagai pembuktian ya. Nah, sama kan? Ini untuk judul besarnya H1, untuk subjudul H2, lalu untuk isi dari biodatanya. Nah, kalau misalnya saya hapus bed ini di Selisiatur ini, di nama ini, maka jadinya gimana? Nah, kita coba ya. Ini kita hapus, terus kita simpan, Ctrl S, lalu ini kita refresh. Nah, di sini kelihatan, karena tidak menggunakan BR setelah
nama, maka kelas jadi sejajar pada baris yang sama di baris nama. Oke, kita buat lagi PR-nya. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, turunkan menjadi ke baris baru. Kita buat lagi ya, yang baru. Ini subjudul yang kedua. Nah, di sini supaya kelihatan, saya kasih space. Sini H2. Jadi otomatis ini nanti akan menjadi subjudul. Lalu di sini saya buat BR. Buat BR. Nanti ini pasti akan baris per baris. Kita Ctrl S. Lalu kita refresh lagi di sini. Nah, muncul kan? Yang saya buat di sini muncul di websitenya. Ada yang kepo nggak sih? Ini kan kita udah buat yang judul, subjudul, terus yang baris ke bawah. Nah, kalau buat paragraf gimana sih? Nah, kalau buat paragraf itu kita pakai P sebagai simbol. Seperti ini, kita buat contoh. Nah, untuk paragraf akan dimulai dari P, lalu ditutup dengan /P. Oke, untuk pembuktiannya kita simpan, Ctrl S, lalu kita refresh lagi di sini. Nah, muncul kan? Ini dalam format paragraf. Ini kan cuma satu paragraf nih. Bisa dong, dua paragraf atau 3 paragraf. Nah, caranya gini. Kita buat, kita salin. Sama aja sebenarnya. Kita buat, Ctrl V, Ctrl S, refresh. Nah, sini paragraf baru lagi kan. Jadi, kalau udah dimulai dari P, maka akan otomatis ke paragraf baru. Nah, selanjutnya kita akan membuat teks berjalan. Jadi kayak animasi gitu, guys. Caranya menggunakan marquee. Lihat penulisannya. Seperti biasa, ini subjudul. Penulisannya yaitu marquee. Oke, marquee kan? Kita simpan. Reset. Kita lihat ke bawah. Lihat. Ini bergerak. Begini ini bergerak. Oke. Lihat yang bagian moto ini. Teksnya bergerak. Kita udah buat teks berjalan. Nah, selanjutnya kita membuat foto muncul di website kita. Nah, caranya gimana? Perhatikan kode program yang saya buat. Di sini, untuk upload foto, menggunakan img src sama dengan, terus tanda petik 1, nama foto yang ada di file laptop kamu. Tapi itu harus di lokasi yang sama dengan website yang kamu buat. Makanya tadi saya buat fotoku. Nah, kebetulan tipe filenya WEB, makanya tadi dia WEB. Jadi harus disesuaikan dengan tipe filenya juga dan nama filenya. Dan lokasi foto itu harus sama dengan lokasi file websitenya. Oke, kita Ctrl S untuk sebagai pembuktian apakah muncul. Sini kita refresh. Nah, muncul kan yang fotoku. Ini selanjutnya perhatikan kode program yang saya buat. Sini menggunakan A, href. Nah, cantumkan website yang menjadi bahan acuan, yang menjadi
dikunjungi ketika diklik. Setelah kalian buat nama websitenya dan dibuat tanda petik satu, tutup, lalu buat nama filenya. Buat nama teks yang ketika diklik, maka akan mengarahkan ke website yang mau dibuka. Di sini, karena saya menggunakan website kampus saya, makanya saya membuat namanya Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Jadi nanti akan muncul teks Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang bisa diklik dan akan mengarahkan ke website Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Lalu kita simpan, Ctrl S, refresh di sini. Nah, kita lihat di bawah sudah ada warna latar biru. Ini latar biru. Ini tandanya linknya berhasil dibuat. Kita klik. Lihat. Nah, lihat langsung diarahkan ke website Unika. Nah, guys, mungkin sampai di sini penjelasan yang saya buat tentang cara membuat website sederhana untuk membuat biodata. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti dan bisa membantu teman-teman sekalian untuk mengetahui gambaran cara pembuatan halaman website secara sederhana. Sampai jumpa di materi selanjutnya.